Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wa taubatan nasuh wa salahil jazri waduh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Halaman 44 kita lanjuti ya, menyisakan dua hal lagi tentang di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sesuatu dengan sesuatu. Jadi Allah tidak tampakkan agar manusia itu semangat untuk mencarinya. Nah, Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Allah nggak kasih tahu tanggal berapa itu, agar dia sepanjang Ramadan mencari terus semangat giat. Itu rahasianya. Begitu juga Allah sembunyikan walinya agar kita tidak menghina seseorang, karena kita nggak tahu, siapa tahu dia tuh wali. Ya wali lah wali katanya, nggak tahu seorang wali kecuali dia itu seorang wali juga. Nah seperti kita ini nggak tahu, Allah sembunyikan walinya. Memang secara psikologi ya, sesuatu yang kita belum tahu memang itu membuat penasaran. Jadi penasaran. Kalau kita sudah tahu nggak ada lagi yang penasaran. Di sini trik-trik Allah Subhanahu wa taala menerapkan, disembunyikan. Agar apa? Ya seperti tadi. Agar apa? Supaya kehidupan berjalan. Seperti Allah Subhanahu wa taala sembunyikan tanggal kematian seseorang. Allah sembunyikan di mana dia meninggal. Apakah di Baki? Apakah di Lenteng Agung? Tahu. Dan tanggalnya kapan? Nggak tahu. Apa rahasianya? Rahasianya supaya kehidupan berjalan normal. Sesering katakan, orang habis ajab kau gini, besoknya meninggal, ada. Ya, habis diwisuda, besoknya meninggal, ada. Ini kalau dia tahu, nanti nggak mau. Pengantin lakinya mundur, perempuan ini juga mundur, besok dia mau meninggal, itu rahasia coba. Kita nggak tahu. Jadi Allah sembunyikan. Coba deh kalau ketahuan umur kita tinggal berapa, bagaimana? Umur ini tinggal seminggu lagi, waduh udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, nggak sempet ngapa-ngapain deh, mainnya ke masjid aja. Itu tasbih udah berapa ganti tahu tuh, udah tipis tasbihnya tuh, ibadah aja deh. Padahal dia di belakang punya anak banyak, udah dikasih biaya, tapi udah mandek udah tinggal sebulan juga udah ngapa-ngapain kan? Tuh malaikat maut udah bener mandi di rumahnya. Gimana? Bepergian? Enggak bepergian, batal dia pergi haji, batal dia umrah, betul nggak? Kalau ngapain? Kalau tahu umur kita, harus sembunyikan agar kehidupan jalurnya normal-normal aja. Apalagi kalau Allah kasih satu musibah, faedah dan menyalain. Masa ibu kaumin indah kaumin fawaid. Musibah satu kaum seperti kaum itu faedah. Ada penggali kubur, hampir sore memandang mati orang. Tak tahu gerbang pemakaman buka, ada orang bawa mayat di keranda kurung batang. Yang gotong kurung batang, air matanya terebesan bernangis. Diketawa deh, alhamdulillah katanya. Siapa yang bilang? Penggali kubur ya? Alhamdulillah ya Allah. Padahal yang ngikutin itu pernangis, digirang. Nah itu. Jadi masa ibu kaum indah kaumun fawaid. Musibah satu kaum yang lain merupakan faedah. Ada kehidupan jadinya. Tukang tekan kapan laku, tukang bunga-bunga laku, betul nggak? Kalau nggak ada itu nggak bisa. Saya mau beli. Begitu peristiwa besar semua, ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Takdir baik, takdir buruk dari Allah. Makanya kita jangan ngedumel apapun yang terjadi. Peristiwa yang nggak enak di hati kita, yang ngedumel. Mungkin inilah settingan Allah. Semua ucapin alhamdulillah. Ada kematian lalu kita nangis lah apa ya? Bukan nggak boleh nangis, Nabi juga nangis. Boleh, tapi jangan terlalu wah
kayak gimana gitu. Kehidupan kita ke depan mesti panjang. Kenapa kita di situ aja, mutar di situ saja, kepatar di situ aja, kesedihan apa ndak usah. Nabi juga sedih. Yang meninggal nih, ada yang ngurusin ya, ada yang mandiin, ada yang sholatin. Program kita kan masih banyak. Nggak harus mendayu-dayu biar sedih meratapi, jangan, nggak boleh. Bahkan ratapan kita yang semakin tebal, semakin disiksa sang mayit. Begitu kan? Ada yang mati, ada yang lahir, kan? Ada malam, ada siang. Allah ciptakan dua-dua. Ada kaya, miskin, ada guru, ada murid. Coba ada gurunya aja muridnya kagak kosong ngomong, dia ngomong siapa? Begitu kan saya sendirian, nggak ada yang hadir, murid nggak ada, gimana? Jadi Allah ciptakan dua, begitu kehidupan. Sunatullah namanya. Nah ini begini, dengan adanya kita tidak tahu umurnya kapan kita meninggal, siapa orangnya Allah kita nggak tahu. Agar apa? Agar kita itu terus mencari. Lailatul Qadar tanggal berapa? Tanggal 27 berapa? Orang bilang tanggal ganjil. Tetap hakikatnya kita nggak tahu. Agar kita mencari selama Ramadan terus, ya. Kemudian memang kehidupan itu yang asiknya itu kita belum tahu. Tapi udah ketahuan, ya begitu deh, hebat ini. Nah sekarang saya lanjutkan ya. Wa katama sholatul wusta. Ya, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan sembahyang al-fudlah, sembahyang yang utama. Apa subuh, maghrib, isya, zuhur. Allah sembunyikan agar kita terus bersemangat. Kalau dikasih tahu subuh aja, asar aja, masih asar aja, jalan nggak semangat deh. Wa qutimus sholatu wusta, al-fudlah bisalawat dalam sembahyang. Ail khamsah ail amsi liyatahar nasu jami'aha wa ahfallahu ismaha wa ahfallahu ismaha adam, dan Allah sembunyikan namanya yang agung, nama itu yang agung Allah sembunyikan. Liyastahidan nasu fid du'a bijamiha, agar manusia bersemangat memakai nama-nama Allah yang 99 itu. Tidak ada satu yang disemakan, Allah yang tahu, disembunyikan oleh Allah, agar kita menggunakan nama-nama itu. Nah ini nggak kontradiksi dengan ada hadis-hadis yang mengatakan sembahyang subuh Jumat, ada hadis begitu. Ini nggak bertentangan dengan ini. Terus selanjutnya wal maqalatul khamisatu qala Utsman radhiyallahu anhu innal mu'min yambaghi ayyakuna masyan. Seorang mukmin itu harus berjalan di atas 6 hal. Min khaufi, ya, daripada rasa takut. Ahaduha min qablillah ayakhudha min iman. Ada rasa takut. Pertama, untuk iman kita ini, untuk menjaga iman kita ini. Jangan kita dari sejak taklif umur 15 tahun, 17 tahun, sejak mimpi, perlu udah taklif di tubuh kita untuk hal-hal kewajiban-kewajiban sembahyang, kewajiban puasa, kalau dikaya zakat, udah taklif namanya. Nah ini dari usia muda ibarat satu copot imannya. Harus tahu yang membuat suul khotimah itu kerjaan maksiat jenis apa tuh yang membuat iman copot. Dalam satu kitab diriwayatkan seorang muazin sudah 50 tahun dia berbakti di sebuah masjid, di tukang azan. Ternyata di masjid itu ada kali. Di pagi hari ada mandi di situ. Cewek-cewek pada mandi di situ. Ayalah sholat, matanya sono. Jadi dengan cewek itu hati-hati, bisa dicopot kita punya iman. Akhirnya matinya tragis, gak percaya dengan Rasulullah, gak percaya, itu hati-hati. Kok maksiat lain beda. Ini yang harus hati-hati, maksiat yang terkait dengan syahwat. Makanya Islam membolehkan ya, mengabaikan sembahyang yang wajib, mengentengkan sembahyang yang fardu. Apalagi menyebarluaskan aib orang lain, Islam disebarkan luasnya, itu juga cakal bikal menjadi su'ul khotimah. Apalagi mengentengkan zakat, itu apalagi tidak percaya dengan wali, itu yang menyebabkan orang su'ul khotimah. Nah ini kata Utsman radhiyallahu anhu, apa bang? Hendaknya orang muslim tiap harinya masyan menempuh jalur takut pada Allah. Mengapa? Dicongkel nanti imannya. Setan berbondong-bondong
manggil partner congkel nih lagi sakaratul maut, akan kena pertarungan tuh ya. Kalau mati nggak bawa iman, nah itu yang ditakuti di sini. Kita minta maaf apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu Ratib Al-Haddad baca. Artinya di sini kita jangan merasa aman aja gitu, aman jangan, nggak boleh ada rasa aman, ada rasa takut tentang iman ini. Kemudian dikatakan wasani min qabli hafazah min amal ibad ayat dua alaihi ma yatbakhu bihi yaumal qiyamah. Dia takut kepada malaikat hafazah, malaikat yang mencatat kuping kanan, atid, raqib yang atid. Nah kita kemana-mana nih, pas kita bangun aja, mulai bekerja malaikat raqib atid yang mencatat. Dia filenya nggak bakal hilang, nanti ditimbang. Raqib atid kemana keluarnya? Ya ada dua malaikat ya, siapa? Raqib atid. Kita selalu kita diawasi. Baru niat aja tercatat, dikerjain, wow hebat lagi. Besok aneh mau ngaji, catat. Niatnya orang mukmin catat. Bener besok ngaji, wow lebih tinggi lagi gitu. Makanya ibu-ibu banyakin niat. Besok aneh mau silaturahim, besok aneh mau baca Quran, besok aneh mau bayang dua. Ya ada kisahnya kan, orang meninggal dan amalnya banyak, padahal dia nggak buat apa-apa. Dari mana nih? Dia nggak tahu, ini kan banyak niat ini. Di situ. Pas bangun tidur, baca doa bangun tidur, pasang niat. Entar siang aneh gini. Kita ingat, nah kita ada terkenan dalam niat kita itu. Karena niat itu pengungkit, niat itu sebagai teguran. Oh ya tadi ada udah niatin. Innamal amalu berniat, dengan niat. Niat itu lalu kita aplikasikan. Niat itu di hati. Hati itu bagaikan termos, ketel. Kalau ketel isinya air susu, yang keluar air susu. Kalau isi comberan, comberan. Nah hati kita gitu. Jadi kiprah kita tuh cermin hati kita. Wajah kita cermin hati kita. Orang kalau lagi hatinya bahagia sumringah dia, enak dilihatnya. Kalau Nabi Nabi illa apa dah? Bitabassum. Nabi tidak berbicara kecuali dengan tabassum. Apa tabassum? Smile. Ya, dengan apa? Smile. Senyum. Nabi senyum. Siapa senyum? Sama orang bagaimana senyum. Nabi itu begitu. Dari cerminan hati. Jadi kiprah kita cermin hati kita. Begitu. Nah Islam mengajarkan mereka. Nah ini dia takut kepada hafazah. Apa tuh hafazah? Yang mencatat raqib atid. Itu ayat tubuh alim mayat bi yaumil qiyamah. Nanti ditulis ya, ditulis kejahatannya. Kejahatannya nanti dibuka gitu. Di yaumil qiyamah dibuka kita. Orang pada tahu. Oh dia pelakunya. Oh dia di dunia. Makanya sahabat Nabi dia takut kalau dijabarkan di akhirat, dia berzina, dia ngaku Nabi supaya ukubah ganjaran disegerakan. Nanti nggak sanggup karena fadah ada dicemarkan, dibuka aib di akhirat lebih dahsyat daripada di dunia. Dia mau tuh, ya Allah, ya Rasul saya berzina. Nabi mentang-mentang orang ngaku gitu, Nabi Yesus, sini gue gebukin, nggak begitu. Sini gue pancung, nggak begitu. Enggak kali, dipegang-pegang doang. Bener Rasul, Nabi udah ngeles-ngeles. Makanya untuk mencegah hukum had, boleh pakai yang subat-subat dalilnya. Supaya yang terhindar. Ini adanya hukum had, potong tangan, bukan untuk dilaksanakan. Untuk nakut-nakutin orang. Bukannya Islam nggak serem. Kata orang orientalis Islam serem. Kagak. Itu hukum had bukan untuk dilaksanakan. Untuk menghindari, paham nggak? Lebih banyak menghindari. Kok terbukti baru dilaksanakan. Begitu. Makanya hakim hati-hati. Kodi itu orang disumpah aku hanya di kodi. Setelah itu apa? Kakinya di neraka, kakinya di surga. Bye-bye. Dikepleset dikit, neraka lah dia. Pleset dikit, bukan itu hakim. Jadi begitu sekalian. Ya. Ada dirinya disiksa. Kalau Imam Syafi'i ini apa? Watarku mayu adil takalluf, apalagi
Wali kita ke tasawuf dan mengikuti jalan tasawuf itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.